Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutu Irfan. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat atau tugas UTS saya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama galvanometer, yang kedua ampermeter, ketiga voltmeter, keempat ohmmeter, kelima multimeter elektronik analog, dan yang terakhir adalah multimeter elektronik digital. Yang pertama adalah galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Galvanometer hanya digunakan untuk pengukuran arus listrik dengan nilai yang kecil dan tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar. Komponen-komponen di dalam galvanometer tidak mendukung pengukuran listrik dalam jumlah besar. Tetapi galvanometer itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang lebih besar. Tapi dengan syarat pada galvanometer dipasangi hambatan listrik eksternal atau dari luar dan tidak termasuk di dalam komponen-komponen galvanometer. Cara kerja galvanometer yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi berlawan arah yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk satu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Ada empat macam galvanometer dari awal penemuannya sampai sekarang itu. Jadi yang pertama itu adalah tangen. Jenis yang pertama ini merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang tidak diketahui dengan medan magnet bumi. Dan yang kedua adalah astetik. Astetik sendiri merupakan jenis galvanometer yang tidak perlu berorientasi pada bidang bumi, jadi lebih mudah dipakai. Astetik ini ditemukan oleh Leopoldo Nobili pada tahun 1825. Dan ini adalah bentuk dari galvanometer astetik. Untuk yang ketiga yaitu mirror. Jadi galvanometer ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pertama kali dipakai pada tahun 1850-an. Galvanometer mirror ini dipakai untuk penerima kabel telegraf bawah laut transatlantik. Untuk yang keempat adalah balistik. Balistik ini adalah jenis terakhir dari galvanometer. Belum ada penjelasan sih dalam soal balistik ini yang lebih dalam gitu. Tapi sejauh yang didapatkan, balistik memiliki kemampuan baca yang lebih baik daripada jenis-jenis yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Galvanometer nyatanya juga bisa dipakai dalam hal apapun, terutama yang berhubungan dengan arus listrik dan cara mendeteksinya. Dan ini adalah gambar dari galvanometer yang sering dipakai sekarang ini. Materi selanjutnya yaitu ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ampermeter bekerja sesuai dengan gaya Lorentz dan gaya magnetis.
Cara kerjanya yaitu arus yang mengalir pada kumparan yang diselimuti medan magnet akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat menggerakkan jarum ampermeter. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula simpangannya. Ada beberapa macam ampermeter, yaitu yang pertama adalah ampermeter AC dan yang kedua ampermeter DC. Ampermeter AC adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi jumlah arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Biasanya alat ukur ini terdapat pada susunan seri atau rangkaian seri. Ampermeter AC akan mendapatkan arus melalui penghantar yang telah dipasang pada suatu rangkaian listrik AC. Untuk penjelasan ampermeter DC, yaitu alat ukur ampermeter ini merupakan alat ukur besar kecilnya arus listrik DC, sehingga ampermeter ini tidak hanya bisa difungsikan untuk mengukur arus listrik AC saja, namun juga DC dengan susunan seri. Yang ini adalah gambar dari ampermeter. Berikutnya adalah voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Ada 3 lempengan tembaga yang ada di dalam voltmeter. Semua lempengan itu terpasang pada bakelit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan luarnya dinamakan anode, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katode. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 15 x 10 cm. Itu 15 tingginya dan 10 itu diameternya. Prinsip kerja dari voltmeter. Voltmeter ini bekerja dengan adanya fluksi magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Antara flux yang satu dengan flux yang lain terdapat suatu perbedaan fase. Flux yang bolak-balik akan membangkitkan tegangan-tegangan dalam kepingan logam yang akan menyebabkan terjadinya arus-arus putar di dalam kepingan logam tersebut. Macam voltmeter. Yang pertama yaitu voltmeter analog. Voltmeter analog adalah jenis deflecting yang mengindikasikan voltmeter. Ini adalah seperti besi bergerak, kumparan bergerak, jenis voltmeter, elektrostatik, instrumen kumparan bergerak. Instrumen kumparan bergerak terdiri dari magnet permanen untuk menghasilkan medan besi, lunak, dan berputar pada sumbu vertikalnya sendiri. Ketika arus mulai mengalir melalui kumparan ini, torsi membelokkan dihasilkan sesuai dengan persamaan gaya Lorentz. Torsi ini berbanding lurus dengan tegangan di rangkaian tertentu. Yang kedua yaitu voltmeter digital. Akurasi voltmeter dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, termasuk itu variasi suhu dan tegangan supply. Voltmeter digital menampilkan tegangan yang diukur menggunakan LCD atau LED untuk menampilkan hasilnya dalam format floating point. Jelas, jika pengukuran tegangan dilakukan dan hasilnya ditampilkan secara digital dengan tampilan LED atau LCD, instrumen harus mengandung konverter A atau D. Menggunakan pengontrol mikro yang diprogram, tampilan ADC dan LCD, rangkaian berikut siap untuk memberikan tampilan digital yang akurat dari nilai analog dari 0 hingga 15 volt DC. Ini digunakan karena sifat-sifat seperti akurasi, daya tahan, dan fitur tambahan lainnya. Ini sepenuhnya menghilangkan kesalahan paralaks. Ini akan mengubah sinyal yang diuji dan kemudian menguatkannya. Ada perbedaan dari voltmeter analog dan voltmeter digital. Yang pertama adalah voltmeter analog.
Berbeda dengan voltmeter digital, voltmeter analog menggunakan jarum dan skala untuk menunjukkan nilai, sedangkan yang digital menampilkan nilai pada tampilan digital. Dan yang kedua, voltmeter analog lebih sulit dibaca dalam pembacaan skalanya. Biasanya sih harus sejajar dengan kaca, karena kalau kaca kan pasti akan membiaskan cahaya, jadi kita akan sulit menemukan titik yang pas pada pembacaan tersebut. Dan pada voltmeter digital itu akan lebih mudah dibaca karena langsung menampilkan hasil yang dituju. Yang ketiga yaitu pada voltmeter analog akan sulit mendapatkan nilai yang pasti seperti yang saya jelaskan tadi. Dan pada voltmeter digital, nilai yang didapat adalah nilai yang pasti. Yang ketiga adalah vacuum tube voltmeter atau VVTTM. Kelebihan menggunakan VVTTM yaitu VVTTM ini memiliki impedansi input tinggi, maka kesalahan pemuatan kurang. Non-linearitas hampir dihilangkan. Kemampuan untuk menunjukkan voltase yang bervariasi secara perlahan. Untuk materi selanjutnya yaitu ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan pada suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan ohm. Ohmmeter memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan multitester atau yang lainnya. Ohmmeter lebih menitik beratkan pada fungsi hambatan atau resistansi saja. Secara rinci, fungsinya adalah mengukur suatu hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada sebuah konduktor. Alat ini menggunakan perangkat galvanometer yang mampu melihat besarnya arus listrik. Hasil akhirnya akan dikalibrasikan ke dalam satuan khusus yaitu ohm. Prinsip kerja ohmmeter. Cara kerja dari alat ukur yang satu ini atau ohmmeter itu sebenarnya cukup simpel dan sederhana. Hanya dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat yang menggunakan tenaga baterai ini akan mengukur resistensi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada perangkat. Jenis-jenis ohmmeter. Yang pertama yaitu ohmmeter analog. Ohmmeter analog memiliki model perhitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Terdapat jarum ukur yang nantinya berhenti pada angka tertentu. Kita juga harus lebih jeli dan detail tentang angka yang diarahkan oleh jarum penunjuk karena lebih rumit untuk membacanya. Alat ukur ini biasanya lebih sering digunakan oleh tukang servis TV dan komputer. Yang kedua yaitu ohmmeter digital. Ohmmeter digital ini yaitu jenis yang kedua dari ohmmeter yang memiliki tingkat akurasi jauh lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan satuan yang jauh lebih terperinci. Pilihan pengukurannya pun jauh lebih variatif dibandingkan dengan model analog. Hanya saja model ini memiliki kekurangan yaitu susah melakukan monitoring terutama saat voltase tidak stabil atau sedang naik turun. Yang kelima yaitu multimeter elektronik analog. Multimeter elektronik analog atau yang lebih akrab dengan sebutan multitester adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari mengukur hubungan arus listrik atau ampere, tegangan listrik voltage, hambatan listrik ohm, hingga resistansi dari suatu rangkaian listrik. Berdasarkan fungsi dasarnya tersebut, alat ini sering disebut dengan avometer atau ampere voltage ohm.
Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus dan resistansi atau hambatan, ini kita kenal sebagai multimeter analog. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog, yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur. Ini adalah gambar dari multimeter elektronik analog. Dan yang terakhir adalah multimeter elektronik digital. Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Setelah adanya multimeter digital dengan harga yang semakin terjangkau, penggunaan multimeter analog menjadi makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri. Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan encoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor. Sejumlah arus listrik dari multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC atau analog to digital converter agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di display LCD multimeter digital tersebut. Ini adalah gambar dari multimeter elektronik digital. Untuk prinsip kerja pada multimeter, yaitu di dalam alat ini terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Kumparan tersebut diletakkan di antara dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada kumparan tersebut terdapat sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai penunjuk skala. Apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri oleh listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu. Fungsi pada multimeter. Yang pertama yaitu mengukur arus listrik. Yang kedua yaitu mengukur tegangan listrik. Yang ketiga mengukur hambatan listrik. Yang keempat sebagai fungsi HFE. Yang kelima mengukur nilai kapasitansi. Dan yang keenam mengukur frekuensi sinyal. Ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan. Ya, sekian dulu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.